Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel belajar elektrik teman ya. Kita belajar seputaran elektrik teman ya. Kita belajar elektrik arus DC dan juga AC teman-teman ya. Kalau tempo hari kita belajar tentang relay teman-teman ya. Kalau teman-teman ikuti video saya sebelumnya itu nanti pasti teman-teman akan mudah paham tentang kontaktor teman ya. Karena apa teman ya? Karena fungsinya itu sebetulnya sama teman ya, cara kerjanya sama. Nah, dan fungsinya sebetulnya kurang lebih aja teman ya. Sebelum kita lanjut teman ya, jangan lupa ikut terus video saya teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, dan tekan tombol lonceng teman ya, serta bagikan sebaik-baiknya kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama tentang yang ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai aja teman-teman ya, tentang kontaktor teman ya. Jadi yang kontaktornya sebetulnya sama dengan switch juga teman ya, sama dengan switch relay ataupun switch kemarin yang kita belajar tentang switch overload. Sebetulnya sama teman ya, cara kerjanya sama, cuma beda bentuknya dan beda yang digunakannya beda teman ya. Kalau yang relay mungkin untuk beban kecil, kalau ini biasanya untuk beban yang besar teman ya, sesuai dengan ampernya teman ya. Di sini ada keterangan ampernya teman ya, kalau teman-teman nah di sini ada keterangan berapa ampere teman ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, nah kita sesuaikan sama ampernya teman-teman ya, sama voltasenya teman ya. Soalnya ini biasanya ada yang 380 dan ada juga yang 220 teman ya. Jadi kita akan mulai dengan jelaskan teman ya. Jadi apa aja sini anunya teman ya, apa aja menu-menunya atau fitur-fiturnya teman ya, istilahnya fitur teman ya, ataupun ibaratnya fungsi-fungsinya teman ya. Yang pertama-tama teman ya, sama dengan yang lain teman ya, ada ini inputnya teman ya. Nah inputnya ada 3 line teman ya, ada 3 jalur teman ya. Ini ada R, biasanya kita pakai untuk RST teman ya. Untuk kalau kita pakai dinamo, ini adalah input RST, dan ini adalah outputnya teman ya, output RST nya teman-teman ya. Terus yang kemudian teman-teman ya, di sini juga sama dengan relay teman ya. Sini ada juga spoolnya teman ya. Ada spoolnya, yaitu dia berupa gulungan teman ya, untuk menggerakkan kontaktor teman ya, untuk ngisapnya nanti teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kodenya adalah A1 A2 teman ya. Nah, A1 A2 ini adalah untuk spoolnya teman ya, min plusnya nih teman ya. Nah, untuk menggerakkannya. Kemudian yang lainnya adalah di sini sama dengan juga relay, ada NO/NC nya teman ya. Ini ada NO input, NO output, NC output, NC input teman ya. Jadi kalau teman-teman udah paham relay, tentu akan mudah mempelajari tentang kontaktor teman ya. Makanya kita kemarin sempat belajar relay duluan teman ya, sebelum belajar ini, supaya teman-teman nanti mudah mengikutinya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan coba teman ya. Ini kan coba kita akan tes mana-mana aja teman ya, input outputnya kita akan hidupkan teman ya. Nah, kita akan colokkan ini teman ya, kita pastikan dulu arus min plusnya teman ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana teman ya, ikuti terus video selanjutnya teman ya, supaya kita terus sama-sama bisa belajar teman ya. Oke teman, ini adalah plusnya teman ya, ini plusnya. Nah, ini minnya teman ya, yang hijau ini minnya, ini plusnya teman ya. Kita akan coba teman ya. Nah, cara kerjanya sama dengan relay teman ya. Nah, begitu dia kena arus min plus, dia akan menghisap nilai bekerja yang pada menghubungkan teman ya. Kita tes teman ya. Nah, ini antara ini teman ya, line 1, line 2, line 3 ini enggak saling berhubungan teman ya. Jadi ini teman-teman ya, dia kalau dia main, nah bekerja, dia kan bukan ke sini teman ya. Nah, kata teman ya. Kita geser sedikit teman ya, supaya kelihatan. Nah, seperti ini teman ya. Nah, ini menghubung teman ya, sama dengan ini juga teman ya. Nah, ini menghubung. Ini juga. Nah, ini teman ya. Nah, kalau ini sama ini enggak ada hubungannya teman ya. Nah, ini enggak menghubung teman ya. Dia jalurnya masing-masing teman ya. Nah, ini. R sama S-nya enggak saling menghubung teman ya. Nah, ini ya, enggak saling menghubung. Jadi ini jalurnya masing-masing 3 jalur teman ya. Nah, kemudian teman-teman ya, ini ada NO-nya teman ya. NO-nya ini sama dengan relay teman ya. Kalau dia bekerja, dia akan menghubung teman ya, seperti teman ya. Nah, dia akan menghubung teman ya. Beda sama NC-nya teman ya. Kalau dia bekerja, dia akan memutus teman ya. Nah, teman ini. Tapi dia kalau mati seperti ini teman. Nah, kebalikannya teman ya. Yang NC-nya menghubung, NO-nya memutus teman ya. Jadi antara NO sama NC ini cara kerjanya berlawanan teman ya. Kalau ini dia menghubung, ini melepas. Kalau ini dia melepas, yang ini menghubung teman ya. Nah, seperti teman, seperti relay teman ya.
Oke teman-teman, untuk kontaktor saya rasa teman-teman paham ya. Kalau teman-teman pernah belajar relay, tentunya akan sangat mudah belajar kontaktor teman-teman ya. Kemudian teman ya, kita selanjutnya kita akan belajar tentang ini teman ya, overload teman ya. Ini switch juga namanya teman ya. Nah ini juga namanya switch overload teman ya. Nah, switch overload kita matikan dulu teman. Switch overload. Nah kita akan belajar apa sih sebetulnya switch overload teman ya. Apa aja fungsinya, gimana cara kerjanya, dan gimana kegunaannya teman ya. Nah yang pertama teman ya, yang pertama kita ini teman ya, ini sama dengan teman ya, sama ini tadi, ini inputnya RST teman ya, RST in dan RST out teman ya. Ini fungsinya ke beban teman ya, jadi nanti bisnya begini teman ya. Nah pasangnya seperti ini teman ya. Nah jadi dari output sini dia akan masuk ke sini teman ya, masuk ke impedance sini. Nah, ini ke sini, ini ke sini, outputnya ini ke sini teman ya, ini ke dinamo atau ke beban lain teman ya. Nah ini outputnya ke beban teman ya, ke dinamo. Jadi cara kerjanya overload teman ya, sesuai namanya teman ya, namanya overload teman ya. Jadi beban lebih teman ya. Jadi kalau dia bebannya berlebihan, melebihi kapasitasnya teman, dia akan rilis teman ya. Nah di sini ada teman ya. Nah di sini ada keterangannya 15 ampere teman ya, 15 ampere. Jadi dia kapasitasnya adalah 15 ampere. Di sini ada untuk adjustnya teman ya. Nah, ini bisa kita adjust melebihi 15 ampere teman ya. Nah, bisa melebihi sampai 18 ampere. Tapi kita anjurkan sampai di 15 ampere teman ya. Jadi nggak sampai mentok teman ya. Nah, terus gimana cara kerjanya teman ya? Ini ada switchnya teman ya. Nah ini switchnya teman ya. Ini switchnya adalah input output juga ada, sama dengan switch saklar teman ya, sama dengan saklar teman ya. Ini adalah satu, ini inputnya, ini outputnya, atau dibalik nggak apa teman ya. Ini inputnya, ini outputnya juga bisa juga. Nah cara kerjanya adalah seperti ini teman ya. Nah ketika nanti dia ke beban lebih, dia akan ngetrip teman. Nah ngetrip, nah kita bisa balikin seperti ini teman ya. Nah kita coba kita pasang teman ya, supaya lebih mudah kan kita pasang teman ya. Ini ke inputnya sini teman ya. Nah seperti teman ya. Kemudian ini outputnya sambungkan ke A1 nya teman ya. Nah ini untuk minyak tadi teman ya. Satu. Nanti posisinya seperti ini teman ya, posisinya kurang lebih seperti itu teman. Kita akan tes teman ya, kita akan coba hidupkan. Nah seperti ini teman ya. Nah ini bekerja teman ya. Ini nanti teman ya, ini nanti kalau ini teman ya, siapa tahu ini ya, fungsinya perlu teman ya, selain beban lebih teman ya, siapa tahu nanti dinamonya itu terbakar atau ada kabelnya konslet, dia akan ngetrip teman ya, akan rilis teman ya, akan memutuskan jalurnya ini teman ya. Nah ini sini. Nah ini akan diputus oleh overload kalau dia ada masalah di outputnya. Nah supaya apa teman, supaya ini ngerilis teman ya, atau balik teman ya, nggak bekerja lagi. Supaya apa teman tujuannya, supaya kontaktor ini aman dan jalurnya ke sumber arusnya tetap aman teman-teman ya. Ini fungsinya overload teman ya, ini sangat penting sekali teman ya, overloadnya. Jadi kalau umpamanya kita merakit dinamo dengan menggunakan kontaktor teman ya, sangat dianjurkan menggunakan overload teman-teman ya. Ini teman nanti rilis teman ya, kita coba nih teman ya. Nah nanti kalau dia kena beban lebih atau ada masalah di outputnya, dia akan rilis seperti ini teman ya. Nah rilis teman ya. Nah cara balikinnya gampang teman ya, kalau emang sudah bagus, yang beban sudah aman, nah kita balikin lagi seperti ini teman. Nah, cara ngasihin teman ya. Nah saya sarankan teman-teman ya, sebelum barnya dinormalkan kembali setelah rilis seperti ini teman ya. Nah sebelum ini dinormalkan kembali teman ya, sebaiknya teman-teman cek dulu di outputnya teman ya, siapa tahu ada kabel yang konslet atau dinamo terbakar teman ya. Setelah aman, nah, teman-teman pastikan aman di bebannya, baru teman bisa rilis kembali seperti ini teman ya. Oke teman-teman, saya kira teman-teman sudah paham tentang ini teman ya, tentang kontaktor dan overload teman ya. Nanti kedepannya teman-teman kita akan belajar lagi tentang merangkai yang lebih lagi teman ya. Mungkin yang kemarin seperti saya rakit Starlita,
Kalau teman-teman yang belum paham cara kerja ini akan ribet teman ya, jadi nanti akan saya ulang lagi teman ya, cara gimana kita ngerakit rangkaian start delta untuk dinamo ataupun secara bergantian. Biasanya teman ya kalau kita bergantian tuh biasanya untuk cam switch genset teman ya. Jadi kalau kita punya 3 genset teman, jadi kita bisa rakit secara bergantian secara aman teman ya, tidak akan saling tabrakan teman ya. Jadi mau kita tombol yang mana aja, jasnya kita warnanya mana aja, dia akan tetap aman teman-teman ya. Ya nanti kita akan belajar merakitnya seperti itu teman ya. Oke teman-teman, jadi saya cukupkan dulu video saya sampai di sini teman ya. Saya rasa teman-teman sudah paham. Kalau ada yang belum paham teman ya, silahkan nanti teman-teman share di kolom komentar teman ya. Saya akan jawab apa yang saya bisa, dan kalau saya belum bisa teman-teman, saya akan cari jawabannya dan akan saya jawab pada teman-teman semua. Oke teman-teman, saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dan diberi keselamatan kesehatan, supaya teman-teman selalu bisa ikuti video saya teman-teman ya. Kita bisa belajar terus sama-sama teman-teman ya, sampai teman-teman nanti bisa menjadi elektrik yang handal teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian selama ini teman ikuti video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.